Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baik, Bapak dan Ibu. Pak Hari ini jadi partner saya nggak apa-apa ya? Jawab-jawab Ya, aja. boleh. Ini materinya bisa dikatakan serius. Serius, berat, tetapi sebenarnya inilah inti-intisari dari kehidupan kita. Jadi semoga kita dapat memahami semuanya ya Bapak Ibu ya. Saya pun sebenarnya sedang belajar mengingatkan diri sendiri terhadap apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi gini Bapak Ibu, kita kan hidup di dunia ini bukan atas keinginan kita. Kita hidup di dunia ini keinginan siapa Pak Hari? Keinginan Allah. Keinginan Allah. Jadi kalau misalkan memang keinginan kita, dari awal kita tahu mau lahir di negara apa. Lah, mau lahir di negara yang nyaman, nggak ada perang kalau bisa. Dari awal kita tahu mau lahir di keluarga yang seperti apa. Oh, kalau bisa yang dari awal langsung seneng kan gitu, nggak sulit gitu kan. Dari awal kita tahu nanti sekolahnya di mana, tahu di situ ada gurunya yang enak siapa, kerjanya di mana, ya toh? Ya, betul. Ternyata hidup ini bukan keinginan kita. Hidup ini keinginannya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pahami itu, harusnya kita mencari tahu berikutnya itu keinginan Allah itu seperti apa sebenarnya. Jangan sampai kita tertipu. Hidup cuma sekali, nggak lama-lama amat, cuma 60-an tahun, 70-an tahun. Kenapa saya bilang 60-an, 70-an tahun? Biasanya kan yang di atas 90-100 juga ya, ibaratnya mohon maaf kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya, betul. Dipakai buat berpikir juga nggak bisa yang berat-berat, dipakai berkegiatan juga nggak bisa berat-berat. Artinya bisalah kita simpulkan sebenarnya hidup yang efektif ya 60-70 tahun itu. Gitu. Apalagi kalau kita punya Rasul juga umurnya cuma sampai 63 tahun. Nah disinilah makanya saya akhirnya mengangkat temanya itu cerdas memahami inti kehidupan. Karena kan 7 IPH alhamdulillah udah semua ya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, singkat cerita. Allah itu menciptakan kita dan akhirnya kita diberikan tugas untuk hidup di dunia lah, singkat cerita gitu ya. Nah, dalam memahaminya itu kita harus paham dua. Jadi manusia itu ternyata kan terdiri dari dua ya Pak Ari ya. Apa aja Pak Ari? Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Artinya apakah kita sudah menyeimbangkan atau terlalu condong ke kiri atau ke kanan gitu maksudnya. Ke kiri itu maksudnya jasmani, ke kanan itu rohani. Baiknya gimana? Apakah harus rohani semua atau jasmani semua? Seperti apa kadarnya? Yuk kita bahas bersama. Karena di sini saya juga sedang belajar. Jujur ini saya belum pernah menyampaikan hal ini. Ini pertama kalinya saya sampaikan. Karena biasanya kalau diundang ke majelis, ke musola, ke masjid itu paling 7 IPH aja. Ini yang pertama kalinya saya ibaratnya tindak lebih lanjutnya. Jadi bagaimana kita pakai 7 IPH ini dan memahami hidup kita tuh seperti apa gitu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, kita bahas yang jasmani dulu ya. Ya, silakan. Nah, karena saya yakin kita udah expert lah nih ngomongin jasmani nih. Jadi singkat cerita, di Al-Baqarah ayat 30, mungkin semuanya pernah dengar ya, jadi saya nggak langsung share aja. Di ayat Al-Baqarah ayat 30 itu, Allah berfirman akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Ya, gitu ya. Jadi singkat cerita, Allah tuh pengen, bumi itu udah tercipta lama Bapak Ibu, bumi udah tercipta lama. Dihidupi oleh hewan-hewan dan tumbuhan yang zaman dulu belum ada lah, kita sekarang udah nggak pernah lihat, dinosaurus dan lain-lain. Sehingga suatu hari Allah berfirman, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi ini. Jadi bumi ini yang sudah berjalan butuh pemimpin. Allah berfirman seperti itu, butuh pemimpin. Dan kalau Bapak Ibu sudah tahu, saya yakin sudah tahu, itu malaikat itu bertanya. Singkat cerita, malaikat bertanya gini, kenapa kamu mau menjadikan manusia itu jadi pemimpin, padahal dia merusak. Manusia itu tuh merusak. Waktu itu saya pernah ngobrol, apa tuh artinya dulu manusia udah ada sebelum Nabi Adam? Oh ternyata bukan. Ternyata malaikat sudah tahu, yang namanya makhluk diberi nafsu, itu pasti ada kecenderungan merusak.
Terus Allah menjawab kan, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Di situ malaikat itu diam aja udah. Nurut aja, manut aja. Nah sini kita pahami Bapak Ibu. Malaikat itu kalau dari Al-Quran ya, kalau ada yang lain saya nggak tahu. Mohon maaf. Di Quran itu malaikat itu nggak pernah ngebantah, dia nggak punya nafsu, dia manut aja gitu kan. Cuma di ayat itu aja tuh malaikat bertanya, kenapa diciptakan? Itu aja ibaratnya kalau untuk makhluk yang nggak punya nafsu itu sudah lancang sebenarnya. Nggak usah ditanyakan, manut aja gitu. Nah, itu singkat cerita. Jadi Allah pengen nyiptain manusia di bumi ini. Turunlah kan. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Pak Hari bisa bayangin nggak? Kita yang nggak tahu menau, yang tadinya dari nol, nggak tahu apa-apa nih, bahkan nggak tahu arti hidup itu apa, tiba-tiba lahir, brek di dunia. Nangis ya, kita nangis. Kita nggak tahu nanti makannya apa, orang tuanya siapa, negaranya di mana, pokoknya hidup aja gitu. Harusnya kan kalau dipikir secara logika, ini sebenarnya aneh. Kita nggak ngerti apa-apa, suruh mimpin dunia, kan gitu kan? Ya Pak Ari ya? Ya, betul. Nggak ngerti apa-apa, suruh mimpin dunia. Lalu Allah langsung menjawab nih share-share. Jadi biar Bapak Ibu nggak usah khawatir ngejalanin hidup. Misalkan yang udah sekarang umur 30-an, 40-an, 50-an, tiba-tiba punya masalah. Masalahnya apa? Misalkan cicilan mobil, cicilan rumah, ya, penyakit, keluarga. Itu kan sebenarnya masalah kecil. Ini masalah besar ini Bapak Ibu. Masalah besarnya ini tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, lahir suruh mimpin dunia. Masalah besarnya itu sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya itu bukan masalah. Kan nanti Allah jelaskan. Ini saya share screen. Jadi tiba-tiba kita lahir suruh mimpin dunia. Mana Quran saya? Ini Quran saya. Itu dijelaskan di Al-Baqarah, jantungnya Quran. Yaitu ayat kursi. 255. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti punya masalah, atau sekarang lagi bingung, galau, coba kita baca kembali ayat kursi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Kita lanjutkan ya. Allah Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Mau dikasih tugas kayak apapun, mau tugas besar, tugas kecil, tugas berat, tugas ringan, yakin saja, ternyata Allah tuh ngurus makhluknya. Yang namanya mengurus kan pasti Allah tuh pengennya kita berhasil dong. Bapak Hari kalau punya anak, ngurus anaknya, pengen anaknya jadi anak yang berhasil nggak Pak Hari? Sepertinya pengen itu. Pastinya gitu lah. Artinya kalau misalnya Allah memberikan kita tugas untuk jadi khalifah di muka bumi, harusnya berhasil nggak? Insya Allah berhasil karena dia mengurus. Allah juga keinginannya berhasil karena Allah ngurus terus menerus. Ya kalau ngurusnya cuma 1 jam doang padahal hidupnya 70 tahun ya pasti kita gagal. Udah gitu Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi tidak mungkin kita tidak dalam pengawasan Allah. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi miliknya Allah. Bapak Ibu khawatir apa? Harta, anak, rezeki, kehidupan, itu kan semuanya miliknya Allah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kita semua nih, khawatir terhadap besok makan apa, sebenarnya kita lancang nggak tuh? Kalau kita besok mau makan apa, itu sebenarnya sudah tidak percaya dengan Allah nggak? Padahal miliknya yang ada di langit dan di bumi. Masalah pun miliknya Allah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih saya bertanya, ini saya stop share dulu ya. Misalkan saya bertanya sederhana. Kalau misalkan miliknya Allah di langit dan di bumi, terus kita butuh sesuatu, kira-kira langsung minta sama yang punya aja atau mau berusaha sendiri? Jadi pola pikirnya mulai pelan-pelan kita ubah bersama. Oh, saya punya masalah. Terus nyelesain sendiri. Padahal itu punya siapa? Pak Hari, misalkan saya punya HP,
HP ini satu-satu. Bapak butuh HP saya misalkan. Tapi ini karena punya saya umpetin di tempat yang nggak mungkin orang tahu. Bapak bisa nyari nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi paling gampang minta saja sama saya. Minta tolong Mas Giri. Minta tolong aja. Yang diumpetin keluarin dong Mas Giri, saya mau pakai gitu. Nah, artinya sebenarnya singkat cerita, kalau kita memikirkan hidup itu ya seperti itu aja. Semuanya itu milik Allah. Jadi tugas apapun, jawabannya pasti di Allah kan. Nah, jadi di sini yang ingin saya sampaikan, mengapa kita pusing-pusing, berusaha nggak karuan, tapi tanpa sadar kalau sebenarnya itu milik Allah semuanya. Artinya kalau pengen mudah, 70 tahun kita nggak sia-sia, harusnya dari awal kita kembalikan ke siapa? Allah. Kembalikan ke Allah aja. Nanti ibaratnya misalkan Bapak tadi masalah HP, Bapak Hari nanya ke saya, di mana HP-nya sih diumpetinnya? Saya kan tinggal ngasih tahu. Tuh di lemari paling atas, di bawah tumpukan baju warna hijau misalkan. Jadi Pak Hari berusahanya sederhana, karena sudah dikasih petunjuk sama saya. Dibandingkan Pak Hari ngoprek rumah saya, yang rumah saya aja nggak tahu di mana, kan gitu. Nah, jadi inti kehidupan itu situ Bapak Ibu. Kita pelan-pelan memahami, ternyata Allah tuh terus-menerus mengurus, tidak ngantuk, tidak tidur, dan semuanya itu milik Allah. Jadi biar mudah aja, biar 70 tahun ini kita nggak berjalan sia-sia. Dari awal kalau ada apa-apa, langsung ke Allah aja. Nah, milik Allah di langit di bumi. Nah, dalam menjalani hidup, Allah kan nggak mungkin, ibaratnya buku nih, nggak mungkin kosong. Bahkan sampai kiamat sudah dituliskan sama Allah kan, di Lauh Mahfudz. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Sampai kita meninggal, itu sudah dijelaskan. Nanti rezekinya kayak apa, jodohnya siapa, meninggalnya kapan, itu nggak usah khawatir, sudah dituliskan. Apalagi Allah punya sifat maha baik. Jadi yang dituliskan kira-kira baik nggak Pak Hari? Baik. Baik. Misal saya ini, Allah kan pasti sudah tahu sifat saya misalkan. Sifat saya misalkan rakus kalau ketemu makanan. Jadi biar saya menjadi orang baik, wajar kalau Allah ngasih ibaratnya ya, ngasih 20.000 aja. Biar apa? Biar saya makannya sesuai dengan maunya Allah, jangan rakus. Nah, kalau saya misalkan dikasih duit 200.000 buat makan, saya pasti perginya kemana? All you can eat. Makan sepuasnya. Rakus nggak karuan. Jadi Allah yang tahu tuh sifat kita, makanya rezekinya sudah diatur. Jadi makanya salah satu alasannya mengapa kita jangan membandingkan rezeki sendiri dengan orang lain. Nggak usah khawatir, nggak akan tertukar. Allah sudah mempersiapkan semuanya sesuai dengan sifat kita masing-masing. Jadi gitu Bapak Ibu. Ini ngomongin yang sederhana, ngomongin rezeki dulu. Jadi udah diciptakan, dikasih tugas, Allah ngurus terus-menerus, disiapkan juga kode dan kodarnya kan. Dituliskan semua dalam Lauh Mahfudz. Nah, tinggal usaha kita tuh di mana? Tinggal menyesuaikan apa yang sudah dituliskan. Apa yang sudah dituliskan kita sesuaikan. Allah pasti ingin kita bahagia dunia dan akhirat nggak Pak Hari? Ya. Nah, artinya kita tinggal sesuaikan bagaimana kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, di sini ini Pak, kalau jamaah lama pasti sudah tahu nih. Oke, udah di-share ya. Di sini di surat Al-Alaq. Jadi Allah kan maha baik. Al-Alaq itu 96. Jadi, biar kita menjadi khalifah, pemimpin yang benar, Allah mengajar kita, biar kita jadi pemimpin yang benar. Di surat Al-Alaq ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi 'allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan pena. Jadi kita sedang diajarin. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih hidup, nih dengar kajian ini, ketahuilah kita semua sedang diajar sama Allah. Nantinya bisa melalui saya, bisa melalui Pak Hari, bisa melalui kejadian-kejadian hidup, melalui banjir, melalui hujan. Kita semua intinya kita diajarin. Diajarin tentang apa? Nih ayat nomor 5. Allamal insana malam ya.
Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ternyata sekarang kita bingung. Saya yakin kita semua pasti pernah belajar nih. Saya generalisir ya. Ibaratnya kita semua pernah TK, pernah SD. SD tiba-tiba kita belajar matematika. Sebelumnya nggak kenal perkalian, tiba-tiba diajarin perkalian kan. Waktu masih kecil mungkin kita, oh itu perkalian. Tulisan tambahnya kok miring, kan gitu kan ibaratnya. Apa ini perkalian? Awal-awal pasti bingung nggak Pak Hari? Bingung awal. Tapi kalau kita tetap duduk di meja, dengerin Pak Guru atau Bu Guru ngomong, lama-lama paham nggak? Insya Allah paham. Bandingkan dengan murid yang duduk, terus lihat Bapak Ibu gurunya, ini ngomong apa? Terus tak pergi ya. Aku nggak mau terima pelajarannya, pergi gitu. Kira-kira dia bakal paham nggak perkalian? Ya. Sama Bapak Ibu. Dalam hidup, masalah itu adalah ceritanya matematikanya. Kita tinggal duduk, anteng, ini Allah mau ngajarin apa, yuk kita kaji bersama. Oh, Allah mengajarkan kalau sabar itu pahalanya tanpa batas. Oh, Allah mengajarkan suami itu ternyata surganya para istri. Oh, Allah mengajarkan ternyata ibu saya surga saya. Gitu. Kalau kita duduk, tenang, menganalisa, kira-kira lama-lama ngerti nggak? Ngerti lah. Nah, makanya Bapak Ibu, orang yang menjalani hidup punya masalah terus marah-marah, ngeluh, bingung, galau. Kapan mengertinya tuh pelajarannya dari Allah? Nah, akhirnya jadi pertanyaan selanjutnya, Pak Hari. Ya. Kalau misalkan diajarin, sebenarnya Allah pengen kita ngerti apa enggak? Pengen ngerti. Pengen ngerti. Yakin, Pak Hari? Ya. Kenapa? Kalau menurut Pak Hari, kenapa? Allah tuh pengennya kita ngerti. Biar kita meningkat derajat. Oke. Ada ayatnya juga, yaitu 11:46. Jadi di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir. Allah ketika ngajarin itu pengen manusia ngerti. Logikanya, kalau misalkan saya ngajarin dan saya pengen orang ngerti, harusnya saya permudah nggak metode mengajarnya? Ya, harusnya permudah. Karena apa? Tujuan saya pengen orang Tercapai. ngerti. Jadi Bapak Ibu, Allah itu pengen kita ngerti melalui masalah itu. Jadi jangan sampai kita sendiri yang mempersulit pembelajaran itu. Nih di surat Hud ayat 46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisahnya Nuh. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatan sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon padaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Nah, di sini Allah, kalimat terakhir Bapak Ibu, Allah berfirman, aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi kalimat terakhir kita garis bawahi Bapak Ibu. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi singkat cerita, saat Allah menasihati Nabi Nuh, Allah pengennya Nabi Nuh pintar apa enggak? Pintar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dapat pelajaran dari Allah, kira-kira Allah pengennya kita paham terus jadi orang pintar enggak? Ya. Pertanyaannya Pak Ari, kenapa kita harus pintar? Karena kita Allah jadikan Khalifatullah, dan Khalifatullah itu nanti akan banyak memberikan yang pada yang lain. Luar biasa Pak Ari. Pak Ari hebat ini. Memang kalau udah jamaah lama ini mantap. Jadi Bapak Ibu, Pak Hari betul sekali 100%. Kenapa kita harus pintar? Karena ya kita kan mau jadi khalifah. Bapak Ibu mau memang dipimpin sama orang bodoh? Atau kita nih manusia nih, sederhana aja. Kita mau nggak dipimpin sama keledai? Nggak mau. Orang kita ngerti, kita bisa mikir, kita bisa ngomong, kita segala macam bisa. Kenapa harus dipimpin sama yang nggak bisa gitu? Jadi singkat cerita, syarat untuk jadi khalifah itu harus pintar. Makanya itu salah satu dari sifatnya Rasul ya, fatona. Jadi kita ulang lagi ya, ini diagramnya ya. Pertama, Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifah. Kita bingung gimana caranya jadi khalifah. Allah keluarkan ayat kursi, nggak usah khawatir. Aku urus terus-menerus, aku tidak ngantuk, aku tidak tidur. Kan gitu kan?
Bahkan sudah ciptakan lauh mahfuz. Nggak usah khawatir, semua sudah tertulis. Nah, biar sesuai, biar kita bisa memimpin dunia, akhirnya kita diberikan kejadian. Biar apa? Biar belajar. Kalau sudah ngerti, kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, singkat cerita, kalau sudah tidak termasuk orang bodoh, berarti sudah sesuai belum untuk menjadi khalifahnya Allah? Ini pelajaran di sini bukan pelajaran pinter otak aja ya. Pelajarannya pinter semua. Pinter gimana menganalisa hidup, pinter gimana menghadapi hidup, dan lain-lain. Singkat cerita, kalau sudah mengerti dan kita sudah berusaha, kan dikasih pelajaran, kita usaha tuh, Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, pertanyaan sederhana Pak Hari. Kalau misalkan kita sudah paham, diajarin paham, suatu hari kita bingung karena ada masalah, kita bakal khawatir nggak? Masa tidak? Kenapa? Karena sudah ada pola dari kemarin. Sudah ada pola dari Allah. Pasti polanya bingung dulu, tenang diajarin. Bingung, tenang diajarin. Bingung, tenang diajarin. Lama-lama suatu hari kena masalah bingung, tetap tenang nggak? Tetap tenang. Nah ini Bapak Ibu, inti kehidupan itu seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu udah di atas 30-an semua ya. Saya kan sendiri udah 31 nih. Nanti bulan Juli. Saya 31. Saya udah paham. Hidupnya gini-gini aja. Bingung diajarin. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang bingung, kira-kira nanti selesai nggak kalau melihat sejarah kita, semuanya pasti selesai satu-satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Gimana biar nggak khawatir? Nah, itu yang kajian-kajian kemarin itu, 7 ilmu menjernih hati. Jadi intinya itu seperti itu aja. Nah, ini saya kunci, jangan sampai ternyata sudah tahu hidup seperti itu aja, dijalaninnya juga begitu aja, rugi. Kenapa? Contoh, sudah tahu hidup, nanti ada masalah terus kita selesaikan, kan gitu kan? Muncul masalah lagi, pakai sabar sholat, selesaikan. Muncul masalah lagi, sabar sholat, selesai. Terus kita nggak ngambil pelajarannya. Kira-kira Allah bercanda nggak sih kalau seperti itu, Pak Hari? Ternyata cuma dikasih masalah buat diselesaikan doang. Ada mana lainnya. Allah pasti punya goal, Allah pasti punya tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuan Allah itu, sekarang gini, singkat cerita ya, saya persingkat aja. Tujuan Allah sebenarnya menjadikan manusia itu walinya Allah. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu mau dipimpin sama pemimpin yang bukan wali Allah? Mau nggak Pak Hari? Mau. Bapak, pertanyaan nih, Bapak Hari mau nggak dipimpin sama orang yang bukan wali Allah? Nggak mau. Jadi sebenarnya singkat cerita, khalifah yang di sini maksudnya wali Allah bukan? Kalau sudah wali Allah kan ada ayatnya tuh di surat Yunus, ya. Yunus ayat 2 kalau nggak salah. Ya. Bahwa wali Allah tidak sedih dan khawatir, bener Pak Hari? Ya benar. Ada. Kalau sudah wali Allah, kira-kira Allah senang apa enggak sama wali itu? Senang. Jadi Allah tuh pengen kita jadi pemimpin, tidak sedih, tidak khawatir, Allah senang. Kalau Allah sudah senang, insya Allah ridhonya semakin dekat nih. Dengan ridho itu kita bisa meraih surga nggak insya Allah? Insya Allah bisa. Jadi gitu aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Hidup itu cuma seperti itu aja. Nah ini kita masuk ke part 2 ya. Kita masuk ke part 2. Bapak Ibu tahu kalau hidup kita mungkin cuma sekitar 60-70 tahun? Tahu ya? Ya, umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Apalagi ada ayatnya juga kan, di ayat apa itu ya kalau nggak salah, Al-Hajj ayat 47. Mungkin Bapak Ibu lupa, ini saya keluarin lagi. Al-Hajj ayat 47. Ini banyak iklannya. Nggak bayar soalnya. Al-Hajj ada yang tahu nggak Al-Hajj itu ayat berapa, surat berapa ya? Oh ini 22 ya. Nih Bapak Ibu, udah share screen belum saya? Udah ya?
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu segerakan. Padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, ini kalimat terakhir. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungannya. Jadi kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun atau 24 jam sama dengan 1000 tahun, jadi sebenarnya kita hidup itu cuma 1,5 jam, Bapak Ibu. Bisa bayangin nggak? Hidup ternyata cuma 1,5 jam. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan 1,5 jam dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali? Ini ada ilustrasi gini, Bapak Ibu. Ilustrasi sederhana gini, Pak Hari mungkin bisa pahami gitu ya. Anggaplah kita semua lagi naik bus. Kita pernah naik bus bareng ya, waktu itu ziarah ya. Bapak Ibu bayangin kita semua naik bus. Tapi kondisinya gini. Bapak Ibu nggak tahu apa-apa, bayangkan semuanya gelap, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita bangun berada di bus. Kebayang ya Pak Ari ya? Bangun, tiba-tiba kita berada di bus. Jalan aja busnya. Di bus itu ada saya, ada Pak Hari, ada semuanya. Kita tanya sama kiri kanan, aku nggak tahu tiba-tiba ada di bus, ini busnya mau kemana? Kira-kira sebelah jawab apa? Nggak tahu juga, karena kondisinya sama. Saya juga nggak tahu nih, saya juga tiba-tiba ada di bus gitu. Nah, kondisi kedua, tiba-tiba busnya itu suka berhenti dan menurunkan 1 orang. Yang kita tahu setelah orang itu turun, dia meninggal. Ini hidup kita tuh gini Pak, kita dibawa entah kemana, yang setiap saat, yang nggak tahu kita kapan, tiba-tiba secara acak, secara random, orang turun dan meninggal. Paham ya Pak ya? Habis itu busnya jalan lagi. Lama-lama kan kita mikir, ini ada apa nih? Kita mau dibawa kemana nggak tahu, tiba-tiba satu persatu dari kita turun dan meninggal. Sampai sini Pak Hari paham ya arti hidup kita ya? Nah, terus kira-kira Pak Hari, lucu nggak kalau tiba-tiba depannya Pak Hari bilang gini, Pak Hari nggak usah khawatir, bus ini akan terus jalan, maka dari itu lebih baik kita bikin chargeran. Teknologi nih bagus. Aneh nggak Pak Ari? Aneh. Nggak ada kaitan ya. Kenapa? Kaitannya tidak ada. Kaitannya tidak ada. Buat chargeran. Lucu gitu. Udah tahu kita akan meninggal nih, akan turun dari bus dan meninggal. Kok tiba-tiba ada yang bilang, udah nggak usah pusing. Kelihatan. Kenapa sih nyari apa? Iklan dulu ya. Iklan. Video dulu sebentar. Iklan. Siap. Saya mau video dulu. Ya. Oke, iklannya udah nggak ada. Tadi sampai mana ya? Chargeran. Oh, ya, chargeran. Bukannya kita pikir gimana caranya meninggal dengan baik, kok malah bikin chargeran gitu. Lucu nggak Pak Ari? Oh, nggak ada kaitan. Atau gini, tiba-tiba sebelahnya bilang lagi nih, ngapain bikin chargeran? Nih saya nih bikin buku bestseller. Ketika dia turun dari bus dan meninggal, buku bestsellernya dibawa nggak? Nggak. Oh, atau yang lain? Oh, nggak usah khawatir. Kita cari duit aja sebanyak-banyaknya. Beli rumah sebanyak-banyaknya. Bla 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 bla. Kira-kira aneh nggak, Pak Ari? Aneh. Karena pada akhirnya dia akan turun dari bus dan meninggal. Jadi kira-kira ya, logika sederhananya apa yang harus dilakukan, Pak Ari? Ya, untuk persiapan ketika kita turun nanti yang harus kita pikirkan. Iya. Kalau mau singkat cerita lebih enak lagi, tanya supirnya. Tanya supirnya. Pak, ini kita mau dibawa kemana? Kalau nanti kita turun kita pasti meninggal, saya harusnya ngapain? Kan gitu toh? Bukan malah sibuk bikin chargeran. Nah, maksudnya saya cerita ini apa, Pak Ari? Buat Bapak Ibu yang sedang denger nih ya, coba kita pikir baik-baik. Soalnya saya pernah diskusi sama satu orang, Pak, gini. Sederhana aja. Tujuan hidupmu apa? Oke, habis ini saya kuliah saya dapat gelar, terus saya cari duit, gaji 10 juta dulu awal nggak apa-apa, lama-lama 20 juta, 30 juta, terus saya beli rumah, beli mobil, punya anak, punya istri. Oke, saya bilang gitu kan. Kalau sudah punya semuanya, mau ngapain lagi? Ya ngejalanin hidup aja, terus meninggal, gitu. Kalau sudah meninggal,
yang sudah kamu kerjakan selama 70 tahun itu, kamu nikmatin nggak? Dia bingung, Pak. Dulu. Dia jawabnya, udah mulai pinter, jawabnya gini, tapi kan gue membuat rawirisan yang kan bermanfaat untuk negara, kan gitu. Mobil gue bisa aja diambil negara terus jadi pajak segala macam. Gue bermanfaat buat negara. Oke, nanti kiamat, dunia hancur, bermanfaat nggak mobilnya? Saya bilang gitu. Oke. Jadi kira-kira yang tadi kamu rencanakan itu bermanfaat nggak? Nah, jadi saya potong ya, bukan bermaksud nggak usah cari duit, bukan. Tapi kalau yang kemarin udah ikut kajian ikhlas, harusnya paham. Kalau mau nyari duit ya karena Allah, mau kerja ya karena Allah, bla 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 karena Allah. Insya Allah nanti tuh hasilnya bagus, hasilnya memang apa namanya, outputnya adalah amal ibadah sekolah seperti itu. Jadi singkat cerita gitu Bapak Ibu, apa namanya, ternyata hidup kita tuh kalau dipikir-pikir, jangan-jangan kita seperti penumpang bus yang tadi, yang sibuk bikin charger, yang sibuk cari duit, yang sibuk bikin buku bestseller. Padahal kalau sudah turun dari bus dan meninggal, kan nggak dibawa. Nah, akhirnya ini bab kedua. Sebenarnya inti hidup itu apa? Kalau tadi yang pertama itu apa namanya, jasmaninya ya. Sekarang kita bahas rohaninya. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Bahas rohani juga sama. Startnya dari Al-Baqarah ayat 30 yang Allah berfirman, "Kuciptakan manusia sebagai pemimpin di dunia." Itu sama. Cuma yang bikin beda selanjutnya adalah ternyata sebelum kita turun ke dunia, kita itu dikeluarkan dulu dari tulang sulbinya Adam, terus dikumpulin tuh Bapak Ibu. Ini ayatnya saya keluarin ya, 7172 ini Pak Guru sering banget ngeluarin ini. Tapi mungkin sebagian dari kita, kadang-kadang saya sendiri pun tidak begitu apa namanya, menganggap ini penting. Padahal ini penting banget. Oke, saya share screen. Masih share screen? Belum? Udah belum share screen? Belum ya? Oke, ini Bapak Ibu. Belum. Nah, sudah? Jadi Bapak Ibu, Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Jadi kalau kita lahir jasmani Bapak Ibu, itu kalau lahir jasmani lewat tulang sulbi apa lewat ini? Rahim. Lewat mana Pak? Kalau yang jasmani lewat mana? Rahim. Lewat rahim. Singkat cerita lewat ini ya, kemaluan wanita ya. Ini kan pengetahuan, jadi nggak apa-apa diucapkan. Lewat kemaluan wanita, kita lahir. Kalau yang di ayat ini, 172, Allah berfirman lewat tulang sulbi. Jadi yang keluar tuh siapa? Kita juga, tapi rohaninya, Pak. Jadi dari tulang sulbinya Nabi Adam, kita lahir dulu. Rohani kita muncul dulu, keluar dulu. Dikumpulin dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi saat kita dikumpulin, Allah tuh bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita tuh jawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita meninggal, kita akan ingat ini. Kita akan ingat bahwa pernah kita mengucap, engkau Tuhan kami bersaksi. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana. Jasmani sama rohani pinteran mana Pak Hari? Rohani. Kenapa? Karena sudah mengenal Allah. Satu, sudah mengenal Allah. Ya. Ketika kita lahir bayi, kita nggak kenal Allah. Kenal orang tua aja belum. Taunya nangis aja. Ya. Ketika bayi lahir, umumnya bisa ngomong nggak Pak? Belum. Tapi rohani tadi, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Saat itu rohani udah bisa ngomong? Sudah. Bahkan sudah bisa, ibaratnya
selain bisa ngomong, sudah bisa berbuat pernyataan. Udah secerdas itu, Pak. Jadi, Bapak Ibu singkat cerita dari ayat itu aja, jasmani dan rohani, ternyata rohani itu udah lebih unggul. Nah, pertanyaan saya, di umur yang cuma 70 tahun atau 60 tahun ini, masa iya kita hanya mengembangkan jasmani saja? Padahal rohani sudah kuat dari awal. Kenapa kita tidak pelan-pelan yuk kita mikirin rohani kita nih? Seperti itu. Sampai sini paham ya, Pak? Ya, insyaallah saya paham. Nah, jadi rohani itu sudah mulai harus dipikirkan. Apalagi yang turun dari bus tadi, yang turun dari bus dan meninggal. Ini kan jasadnya meninggal. Yang pergi ke akhirat siapa? Rohani ya. Rohani. Yuk kita pelan-pelan mikirin rohani. Kalau jasmani kita mandiin, kita bersihin, dandan segala macam, oke, jasmaninya bagus, dikasih makan bergizi bagus. Pertanyaannya gimana caranya biar rohani secakep jasmani kita urus? Yeah. Itu harusnya kita bertanya. Karena sebenarnya itu jawaban yang akan dikeluarkan si supir busnya. Supir bus akan bilang, jasmanimu pasti akan mati, tak turunin. Maka dari itu, rohanimu yang ditingkatkan. Bukan malah bikin chargeran. Tapi kalau ternyata bikin chargeran membuat kamu meningkatkan rohani, silahkan. Karena kita juga nggak bisa hidup, kita nggak bisa ngecas HP, ya kan? Kita juga nggak bisa ikut kajian Zoom ini kalau nggak ada chargeran HP. Jadi saat bikin chargeran HP, Bapak Ibu yang melakukan kehidupan dunia, monggo niatkan ikhlas biar bermanfaat buat kehidupan kita. Jadi jangan sekedar bikin biar bilang keren, biar bilang dapat pujian, itu yang rugi di situ. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Terus akhirnya kita ditiup ke rahim kan, roh kita kan. Lalu kita lahir sebagai manusia. Sampai ini paham ya Pak Fahri ya? Ya, saya paham. Keduanya udah hidup dulu, masukin ke jasmani, terus kita hidup. Kalau sudah seperti itu, ini kan sudah tahu nih sekarang ayatnya. Kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira mau fokus jasmani atau rohani? Apa keduanya? Ayo, nggak apa-apa. Biar kita berdiskusi aja. Yeah. Kalau Pak Hari gimana? Kalau sudah tahu ternyata nanti yang dari awal pinter rohani kita, terus masuk ke tubuh, nanti tubuhnya meninggal dan busuk, yang kembali dari rohani, mau dikuatin? Saya tahu mungkin saya dominankan rohani, Pak. Rohaninya atau jasmaninya juga, Pak? Rohani. Jadi kalau dibalanskan itu mungkin bisa juga gitu. Mas Giri, tapi gini Mas Giri, mungkin materi Mas Giri ini bisa sedikit di cross check dengan partisipan ya, jamaah. Jadi sampai level ini sudah paham atau belum, bisa di cross check pada jamaah ya. Oke. Kalau saya mungkin bisa ngikutin ya. Mungkin boleh dicek Bapak Ibu, dicek kalau misalnya ada yang bingung ya. Itu ya, jadi pada peserta pengajian, kalau memang sampai poin ini masih ada yang bingung bisa ditanyakan, atau kalau memang sudah cukup mengerti bisa dilanjutkan dengan Mas Giri. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Mulai dari sesi pertama, sekarang sesi kedua tentang rohani, pertama perjalanan jasmani ya. Silakan kalau ada bisa chat juga atau mau tanya langsung silakan. Ini saya asumsikan karena saya kan juga ngelihat partisipan nih. Sebagian udah sering ikut kajian lah, wajah-wajahnya. Nama-namanya udah pernah lihat saya. Makanya saya berani untuk angkat tema ini. Nah, jadi paham ya? Katanya paham Mas Giri. Lanjut. Saya lanjut lagi. Insya Allah pelan-pelan kok saya ngejelasin. Ya, oke, siap. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah tahu seperti itu, kalau saya benar Pak, Bapak Hari benar. Kalau saya akan pilih rohani. Kenapa? Rohani itu kan sebenarnya hanya rohnya saja. Jadi ibaratnya kita cuma pindah niat saja. Yang tadinya kerja, ya tetap kerja. Saya mau fokus rohani nih, tapi saya mau main sama teman, ya tetap nggak apa-apa. Cuman niatnya sudah berubah. Yang tadinya mau misalkan foya-foya jadi silaturahmi. Yang kerja juga kerja, silahkan. Tapi yang tadinya hanya untuk mengumpulkan ibaratnya segenggam berlian, sekarang niatnya ikhlas. Yang mau main sama anak, ngurus istri silahkan, ngurus suami silahkan. Tapi yang tadinya cuma pengen nyenengin suami,
atau pengen disayang suami menjadi menjalankan perintah Allah. Kan kita dikasih anak istri kan ujian. Jadi kita jalankan. Jadi singkat cerita, kalaupun kita pilih rohani pun 100%, jasmaninya pasti ngikut. Karena jasmani adalah ibarat ujian, pelajarannya matematika. Tapi saat dikerjain kan di atas kertas, Pak. Yeah. Artinya kertas itu adalah sarananya untuk mengerjakan ujian matematika. Jadi kalau rohani, ilmunya, itu memang tidak terlihat. Tetapi sarananya adalah jasmani ini. Kertas ujiannya adalah jasmani ini, dunia ini. Jadi ketika memilih rohani pun tidak masalah. Karena untuk menjalankan ibadahnya, kita perlu jasmani. Ini singkat cerita, gimana caranya menjaga sebagian kebersihan adalah sebagian dari iman, kan gitu ya Pak ya? Yeah. Gimana caranya kita bersih kalau jasmaninya nggak ada? Jadi artinya kita mau bersihkan rohani, kita butuh jasmaninya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tadi saat mau jawab, oh saya mau dua-duanya. Kalau menurut saya rohani aja nggak apa-apa, karena jasmaninya ngikut. Malah jangan sampai mikirin jasmaninya berlebihan. Seperti itu. Saya mau sholat, kan butuh jasmani. Gimana caranya sholat kalau kita nggak ada jasmani? Saya mau sholat, jasmaninya butuh nih misalkan baju kokonya yang bagus. Kita perlu. Maka dari itu untuk beli baju koko yang bagus kita butuh kerja, kan gitu kan? Makanya saat kerja, bangun tidur, ya Allah saya mau kerja karena Engkau ya Allah. Saya butuh rezekimu untuk beribadah seperti beli pakaian, nafkahin anak istri, bla bla bla. Tapi itu sudah rohani yang berkembang, bukan jasmani lagi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk memilih jasmani, untuk memilih rohani, karena rohaninya yang dapat pahala nanti, yang berkembang, tapi jasmaninya ikut. Bedanya di situ aja. Nggak ada yang berubah dari kegiatan, cuma diniatkannya untuk peningkatan rohani yaitu ikhlas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu nih singkat cerita nih sebenarnya udah dekat sama endingnya. Jadi kalau sudah tahu, misalnya kita kembali ke kondisi bus tadi ya Pak ya? Yeah. Kondisi bus. Tiba-tiba kalau misalnya ada yang bilang gini gimana? Bingung nih gimana ya sebentar lagi kita meninggal. Nggak usah khawatir. Yang penting kita tingkatin rohaninya. Salah satunya dengan cara mencari nafkah dengan membuat chargeran ini. Gimana Pak? Kalau kayak gitu jawabannya. Kita beribadah aja kepada Allah dengan cara mencari nafkah, yaitu membuat chargeran. Kan sudah bagus. Dibandingkan dari awal, nggak usah khawatir hidup mati. Yang penting kita ini bikin chargeran itu salah. Padahal perbedaan salah dan benar ternyata hanya di rohaninya aja ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu singkat cerita, walaupun ada jasmani dan rohani, perbedaannya hanya di niatnya saja. Kegiatannya akan selalu sama. Jadi yang saya sampaikan di sini tidak akan mengubah apapun yang ada kegiatan Bapak Ibu. Kecuali kalau dari awal kegiatannya kurang bagus ya. Insya Allah kegiatannya bagus lah. Cuma yang nanti yang dibedakan adalah bener nggak nih kita mau untuk rohani. Nah pertanyaannya Pak Hari, kan kalau jasmani tadi hidupnya paling cuma 70 tahun ya. Kalau rohani kira-kira berapa tahun Pak? Itu kekal Pak. Kekal Bapak Ibu. Jasmani cuma 70 tahun, rohani kekal. Padahal untuk meningkatkan rohani jangka waktunya cuma 70 tahun. Kenapa? Karena sarananya ya jasmani ini. Ini ceritanya rohani biar gampang ya. Ini ceritanya rohani. Biar rohaninya bisa berkembang, saya dikasih waktu 70 tahun dimasukkan ke dalam jasmani. Nih masuk. Loh. Jadi walaupun rohani kekal, waktu untuk meningkatkan kualitas rohani hanya 70 tahun. Jadi Bapak Ibu coba kita kaji pelan-pelan. Rugi atau tidak? Sudah tahu cuma 70 tahun, tapi kita nggak berusaha meningkatkan rohani. Apalagi di endingnya nanti, di akhirat, cuma ada 2 jalan ya Pak ya. Jalan menuju neraka atau menuju surga. Kan gitu ya Pak?
Yeah. Yang neraka ya abadi, ya surga ya abadi. Kira-kira rugi nggak Pak kalau singkat cerita tadi yang 1,5 jam tadi tuh dikasih hidup cuma 1,5 jam, cuma fokus untuk ke neraka, yang mana di neraka kekal abadi, kan gitu ya Pak? Atau manfaatkan 1,5 jam menuju ke surga, yang mana insya Allah juga kekal dan abadi. Nah, ini yang makanya kita saling belajar, kita saling berbagi. Inti kehidupan itu ternyata itu. Jadi biar nggak ada pertanyaan kayak gini Pak, saya mau nih kayak gini-gini, tapi saya punya masalah bla 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 bla. Balik lagi, padahal masalah itu hanya sarana biar kita menjadi khalifah. Bahkan sudah dijelaskan kepada Allah, sama Allah di surat Yunus ayat, saya buka lagi deh biar kita review ya. Ini ayat 50. Surat Yunus ayat 107. Ini mantap banget Pak, apa namanya? Kuncian. Surat Yunus ayat 107, padahal sudah dijelaskan oleh Allah. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Oh, Pak, mantap Pak. Tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Jadi rugi Bapak Ibu kalau misalkan udah tahu tujuan kita nanti tuh ke akhirat surga gitu. Terus kita fokus aja mikirin bencana ini. Mau utang, mau sakit, fokus saja. Padahal kita mau berusaha kayak apapun, yang dapat menghilangkannya adalah Allah. Tapi nanti akhirnya cara menyelesaikannya ini saya ulang lagi dikit ya. Ini yang ayat 109 Bapak Ibu bisa lihat. Makanya ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Apa tuh? Al-Quran, ikuti aja Quran. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Jadi tugas kita tuh sabar, sampai nanti Allah beri keputusan, beri petunjuk. Dengan petunjuk itu kita berusaha. Karena ayat yang tidak akan kuubah satu kaum, kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Yang sama kayak tadi saya ngumpetin HP itu loh Pak. Jangan sampai kita pusing nyari HP saya. Padahal HP saya, rumah saya aja nggak tahu. Saya ngumpetinnya di mana juga nggak tahu. Mending langsung deketin Allahnya. HP-nya di mana? Ngedeketin sayanya. HP-nya di mana? Di situ, di bawah baju. Nemu. Kalau sibuk mencari dunia, padahal cuma 70 tahun jangkanya, apalagi kalau singkat cerita menurut Allah yang di akhir yang di dunianya Allah, yang bukan di dunia kita tuh 1000 tahun cuma 1 hari, alias cuma 1,5 jam aja hidup. Jadi bukan saya tidak mau mendengar pertanyaan, masalah saya gimana, Bapak Ibu, hati-hati. Kita cuma 70 tahun hidup loh. Belum tentu 70 tahun ya Pak Ari ya. Ada yang meninggal usia 50, ada yang meninggal usia 40, 30, 20, ada yang baru lahir juga langsung meninggal juga. Kondisinya sama kayak di bus tadi tuh ya. Satu persatu penumpang di bus tiba-tiba turun meninggal. Kok malah kita pusing? Ibaratnya ya lagi di bus nih, kok malah pusing? Mana tadi ya? Duit dompet saya di mana ya gitu kan? Ibaratnya kan gitu tuh. Nyari dompet di bangku depan sampai bangku belakang, padahal busnya terus berjalan dan kita nggak tahu kapan kita diturunin dan kita meninggal. Gitu. Padahal kan bisa aja bilang gini, Pak sopir, lihat dompet saya nggak? Pak sopir tinggal bilang gini, ada nih di CCTV. Oh ternyata di bawah kursi sebelah sana. Enak nggak Pak kalau gitu Pak? Daripada nyari sendiri. Padahal yang megang kunci dari bus itu perjalanannya mau kemana dan mengetahui apa yang ada di dalam bus adalah supirnya. Karena supirnya punya CCTV, tinggal lihat. Supirnya juga punya Google Map, tinggal tanya. Udah sampai mana ya? Kan gitu bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ulang sekali lagi. Singkat cerita, ini saya berapa kali ngomong singkat cerita ya. Ini lagi senang saya ngucapin singkat cerita. Allah menciptakan manusia, sebelum kita masuk ke dalam perut ibu kita sudah dimintai pernyataan bahwa Allah Engkau Tuhan kami gitu ya. Habis itu kita ditiup ke dalam rahim, lahir sebagai manusia,
dikasih pelajaran, kok bingung, tenang aja, Allah yang ngurus, Allah yang tidak tidur, tidak mengantuk ya. Semuanya milik Allah, dikasih pelajaran, ya tinggal terima pelajarannya. Terus berusaha. Langsung kita masuk ke dalam, apa namanya, nih, biar saya keluarin lagi. 2 ayat terakhir. Surat Yunus 100, Yunus tadi ya. Yunus ayat 62. Ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wali-wali Allah itu yang tadi kita sampaikan. Pemimpin itu masa mau dipimpin sama yang bukan wali kan gitu ya Pak? Ya. Berarti Allah tuh sebenarnya pengen juga kita jadi wali. Karena wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Kenapa tidak takut, tidak bersedih? Kenapa Pak? Karena sudah tahu, udah nanya sopirnya, kita tuh gimana sih sebenarnya hidup. Allah udah menjawab, aku yang menghilangkan bencana, kamu cukup sabar, nanti aku kasih keputusan. Kalau sudah dapat keputusannya, tinggal berusaha untuk menyelesaikan masalah. Maka dari itu wali-wali Allah nggak usah takut, nggak usah bersedih, sudah tahu dan nanya supirnya. Siapa sih wali-wali Allah itu? Nih di ayat 63, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi Bapak Ibu sudah yakin belum sama Allah? Sudah takwa belum sama Allah? Ini udah di stop belum Pak? Oh, ya. Udah masih sharingnya? Oh, udah sih. Jadi tugas kita sebenarnya tinggal tingkatin ketakwaannya. Kan Bapak Ibu juga sudah di-share nih caranya 7 ilmu penjernih hati. Sudah banyak testimoni ya. Habis ini ada testimoni ya Pak? Apa besok ya? Ada. Jam 1 sampai jam 3. Nah, jadi buat jamaah baru nih yang mungkin belum tahu, kita singkat cerita nih Bapak Ibu, kita punya metode namanya 7 ilmu penjernih hati. Ada sabar, ikhlas, sholat, bla 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 sampai berprasangka baik dan waspada. Dan jamaah-jamaah yang sudah praktek, alhamdulillah semua masalah hidupnya selesai. Nah, nanti jam 1 ada pengajian yang apa namanya? Yang testimoni yang sudah praktek ya Pak Hari ya. Ya, perjalanan hidup mereka setelah menjalani 7 ilmu. Nah, roomnya masih sama ya Pak? Masih sama. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum tahu, roomnya ada di room yang sama dengan link ini. Jadi kalau tadi ngeklik link ini, itu simpan aja, nanti jam 1 ada lagi. Tapi khusus testimoni yang sudah praktek. Biar apa? Biar kita fokus nih masalah nanti udah selesai. Oh ternyata hidup cuma gini, baru fokus beriman dan takwanya. Karena Allah tidak mungkin bercanda. Masa hidup cuma dapat masalah selesai, masalah selesai. Nggak dapat intisarinya. Nah, karena padahal kalau saya masih ingat ya, itu di surat 9. Maaf nih, jadi nambah 1 ayat lagi. Kalau nggak salah ya, ini ayatnya. Nih Bapak Ibu, kan tadi kita hidup, sadar ya ujian gitu ya. Ini di sini Allah berfirman, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun? Jadi tiap tahun kita tuh diuji, Bapak Ibu. Saya matiin dulu videonya. Jadi setiap tahun kita tuh diuji. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hidup, kita semua hidup, nggak sadar kalau ada ujian sebenarnya. Makanya di kalimat selanjutnya, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi kalau dari ayat ini Pak Hari, kira-kira setiap tahun kita harus ngapain setidaknya? Ujian, harus menjalani ujian. Harus menjalani ujian dan juga harus bertobat dan mengambil pelajaran. Jadi Bapak Ibu, coba bayangkan, kalau dalam setahun kita nggak tobat dan tidak ngambil pelajaran, di ayat tadi kita termasuk orang-orang yang munafik. Jadi singkat cerita, Allah tuh sangat baik. Dalam setahun kita tuh kayak punya ujian nasional ibaratnya. Ada UN-nya kita. Kita manusia itu punya UN. Sekali atau 2 kali dalam setahun.
Jadi jangan sampai kita ngejalanin setahun, tapi nggak dapet tuh pelajaran tuh di mana tuh nggak dapet. Nggak meningkat ya. Nggak meningkat. Nah, kalau tadi wali-wali Allah ya, wali-wali Allah itu kan tidak sedih dan tidak khawatir. Hatinya atau jiwanya tenang gitu ya Pak ya? Ya, tenang. Karena tidak sedih kan pasti tenang jiwanya. Baru kita ending kehidupan ini di surat 89 ayat 27 dan 30. Udah share screen belum? Udah ya. Ini Bapak Ibu, ending kehidupan ini. Allah berfirman nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat 27 ya. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang. Lanjut, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kita ridho kepada Allah karena sudah tahu hidupnya seperti ini, tenang dah, ridho aja sama Allah. Allah juga ridho sama kita. Langsung Allah lanjutkan, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Yang terakhir nih, ayat 30, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi bisa kita simpulkan, Bapak Ibu, yang masuk surga itu ternyata tadi yang kalau dari ayat itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang atau wahai jasmani-jasmani yang tenang. Jiwa. Jadi yang masuk surga itu jiwanya, Bapak Ibu. Jasmani cuma kendaraan saja. Sama nanti ngebantu menjadi saksi ya. Nanti kan lidah, tangan, kaki jadi saksi tuh. Nanti dibangkitkan lagi jadi saksi. Cuma yang nanti masuk surga adalah jiwa kita, rohani kita. Kalau sudah tahu seperti itu, balik lagi pertanyaannya. Mau rohaninya dimantepin atau jasmaninya? Mau sibuk mikirin derajat kita di mata Allah atau mau banyak-banyakan harta? Bapak Ibu yang menentukan. Bapak Ibu yang bisa menjawab. Saya cuma bisa mengantarkan sampai sini. Saya cuma bisa menyampaikan sesuai dengan sarannya Rasul, keinginannya Allah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ternyata hidup ini ya cuma seperti itu aja. 24 jam diulang-ulang. Dari matahari terbit sampai tenggelam, nanti terbit lagi. Kan begitu-begitu aja. Dalam menjalani hidup ternyata Allah terus mengajari biar kita semakin pintar-pintar jadi khalifah wali Allah, jadi wali Allah, jiwa tenang. Nanti kalau sudah turun dari bus dan meninggal, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, apa yang sudah kita usahakan tadi, yang kerja ya, yang kerja dan segala macam, jangan ditinggalkan, tetap bekerja, cuma niatnya diubah. Niatnya jadi niat ibadah. Karena nanti rugi. Kasihan juga Bapak Allah juga nggak ingin lah kita tuh fokus akhirat, nggak mandi, nggak kerja ya nggak tetap juga. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai kita tenang jadi wali Allah masuk surga. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang boleh dimasukkan atau mau bertanya karena ada sesi pertanyaan ya Pak Hari ya setelah ini ya. Ada ya. Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin Pak Hari kalau ada salah. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah dengarkan uraian dari Ustadz Giri tentang inti dari kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang memang sudah paham, alhamdulillah, tapi yang belum dari sisi mana, mungkin saya beri kesempatan untuk bertanya. Pak Antono mau nambahi Pak Guru. Oh ya, silakan Pak Antono, Pak Guru. Kebalik Pak Guru videonya. Rotation. Di rotate. Nah. Suaranya nggak ada, Pak. Oh, ini di apa? Nah, ya. Udah toh? Sudah, ya, Pak. Silakan, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, benar? Ya. Sudah, kalau sudah tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas benar ya? Saya tak double suaranya.
Oke. Jadi alhamdulillah Mas Giri sama tadi dari awal sampai akhir. Wah, saya dari awal loh, mulai dari Al-Fatihah sudah muncul loh. Iya, terima Itu, kasih. itu sudah bagus, sudah bagus. Saya senang deh, alhamdulillah. Sudah terstruktur juga. Nah, saya hanya mau nambahi saja ya, bukan ngoreksi enggak. Supaya keinginan Mas Giri lebih dipahami. Keinginan Mas Giri itu kan intinya. Kalau hidup tuh mbak ya rohani yang memimpin atau dominan. Karena rohani itu nanti yang mengadakan perjalanan kehidupan lebih lanjut. Contoh bis yang baginya tadi, contoh hidup hanya 1,5 jam dan baginya. Benar Mas Giri? Betul Pak, betul. Betul. Terus ditambah lagi, ujian tuh namanya yang diuji kan orangnya. Kertas itu hanya sarana mengikuti. Kertas itu hanya jasmani. Sehingga tetap kembali ke rohani lagi. Benar Mas Giri? Betul Pak. Nah, sehingga singkat cerita tuh rohani itu sangat penting. Nah, sekarang saya hanya mau nambah. Tentunya kita harus tahu dong bagaimana mendominankan rohani. Kan gitu? Ya. Ya, Mas Giri? Betul Pak, betul. Betul. Oke. Sekarang saya mau tanya. Waktu, namanya detik demi detik kan selalu bergulir, bukan mengulang. Detik ini Sabtu jam sekian, kalau minggu depan ada detik Sabtu jam sama tuh waktunya sama atau lain sebenarnya? Waktunya lain Pak. Lain, hanya kelihatannya sama. Oh, Sabtu jam 10 pagi ya. Minggu depan Sabtu jam 10 pagi. Dari Sabtunya, sebenarnya kan waktunya saat itu kan beda-beda. Kalau hari ini Sabtu jam 10 pagi itu waktunya yang kita perlukan A. Nanti minggu depan kan B itu sebenarnya. Bukan A lagi, benar? Iya Pak. Ngerti. Satu. Terus nomor 2. Pada detik yang sama. Sekarang saya ngomong ini menggunakan waktu toh. Bisa nggak dipakai saat detik yang sama 2 kegiatan? Bisa nggak? Tidak Pak. Tidak sama. Nah, sekarang kepada topik lagi. Kan hidup itu ada jasmani dan rohani. Bener nggak? Betul Pak. Nah, pada detik yang sama, kalau kita pakai untuk rohani, atau pada detik yang sama bisa nggak untuk rohani dan jasmani ya bisa nggak dua? Kalau jasmani jadi sarana bisa Pak. Detik yang sama. Oke, gini aja deh. Rohani itu perlu jasmani perlu makan nggak? Nah, itu dulu. Perlu Pak. Perlu makanannya apa jasmani? Misalnya. Ya, makanan, nasi dan lain-lain. Nasi. Tahu ya? Rohani perlu makan nggak? Kan pengen rohaninya kuat. Perlu Pak. Makan. Nah, makanannya apa rohani? Ayo, makanan? Ibadah Pak. Nah, apa bisa detik yang sama makan dan ibadah detik loh, detik yang sama. Nah, oke, Mas Giri mau berpikir niatnya rohani Pak, tapi jasmaninya yang makan, jadi yang sama. Iya, mau ke situ ya? Mau ke sana ya? Iya Pak, betul. Ya enggak bisa lah. Jadi artinya itu gampangnya hati-hati menggunakan waktu. Waktu itu hanya untuk satu pekerjaan. Supaya ini kita sederhanakan ya. Nah nanti saya ngomong kenapa harus sederhana pola berpikir. Walaupun nanti kalau sudah meningkat lagi mungkin tidak akan sesederhana ini. Mungkin seperti tanda petik jadi bisa mungkin itu ya. Ini supaya mudah menerima kan urusan detik masing-masing detik kan satu urusan gitu loh Mas Giri. Biar polanya itu gampang nanti. Oke, contohnya kita mau mendominankan rohani. Rohani perlu makan. Dah makan tuh yang gampang misalnya apa? Misalnya membaca Al-Qur'an saja. Gitu nggih. Biar gampang. Iya, Pak. Oke.
Sehingga kalau pengen rohani kuat, punya kasih makan yang enak, yang banyak, biar kuat. Betul nggak? Baca Al-Quran yang banyak itu. Kalau ingin menguatkan jasmani, perlu makan. Ya makan yang enak, yang banyak, biar kuat. Nah, sehingga sekarang dua pilihan. Waktu itu hanya bisa dipakai untuk satu loh ya. Karena waktu baca Al-Quran sambil makan ya pasti beda sudah. Ngunyah baca sudah beda, waktu yang dipakai beda. Iya Pak. Nah, jadi hati-hati menggunakan waktu, mana pilih untuk rohani atau untuk jasmani. Tapi tetap semua ingat ya, jasmani juga perlu, rohani juga perlu. Tapi hati-hati mana yang harus didominankan. Kan itu Mas Giri. Ya, jadi nah, maka ada ayat demi waktu orang itu akan rugi wal asri dan seterusnya. Benar nggak? Betul Pak. Oke, jadi satu bisa disimpulkan hati-hati menggunakan waktu. Nah, sekarang nomor dua, untuk menguatkan rohani, satu rohani tadi perlu makan ya Mas Giri ya. Ya Pak. Nah, tinggal makanan rohani apa, silahkan. Berarti saya kasih contoh misalnya membaca Al-Quran misalnya, dan lain-lain, silahkan nanti diuraikan sendiri pada waktu yang lain. Terus nomor dua, rohani itu perlu cerdas apa enggak? Perlu Pak. Perlu, berarti harus kita mencerdaskan rohani, jangan hanya mencerdaskan jasmani saja. Kan gitu Mas Giri? Iya. Nah, tinggal bagaimana mencerdaskan rohani. Nah, cerdas itu kalau kita anggap saja kita mengetahui sesuatu, akhirnya kita komentar, oh dia cerdas ya, tahu. Bener nggak? Iya. Halo Mas Giri? Iya, jadi Pak, kalau ukur orang cerdas itu dia mengetahui. Bener nggak? Oke? Halo? Halo Mas Giri? Betul. Betul lah. Berarti bagaimana rohani cerdas atau rohani mengetahui? Nah, berarti kan rohani mengetahui itu harus supaya mengerti atau mengetahui harus dapat petunjuk. Benar nggak? Iya Pak, betul. Nah, sehingga bagaimana supaya dapat petunjuk sehingga menghasilkan rohani cerdas. Kan gitu? Iya Pak. Nah, nanti Mas Giri bisa jelaskan, oh supaya dapat petunjuk, sehingga rohani cerdas, sehingga petunjuk itu di mana nyambungnya dengan Allah. Oh di kolbu, oh berarti kolbu harus bersih. Itu tunjukkan ayatnya. Terus juga cara membersihkan kolbu. Ya sudah tahu Mas Giri, nanti sudah tahu itu. Iya Pak. Oke ya, ini supaya nanti satu paket Mas Giri. Keinginan Mas Giri supaya terwujud ini. Akhirnya dibina rohani. Oke. Terus berikutnya, tadi Mas Giri kan menginginkan supaya kita menjadi wali-wali Allah. Benar nggak? Iya Pak. Dan juga menjelaskan, jiwa yang tenang, kembalilah padaku. Kan gitu toh? Iya. Nah, di situ Mas Giri meninjaunya yang kembali kan jiwa toh, bukan jasmani, kan gitu toh? Betul. Nah, nanti tolong ditambah, kalau sudah tahu jiwa yang kembali, di situ jiwa yang bagaimana yang diharapkan? Jiwa yang tenang, kan itu? Iya Pak. Nah, supaya tenang bagaimana? Jadilah wali-wali Allah, karena wali Allah tidak pernah khawatir, sedih, dan sebagainya. Nah, sehingga cocok dengan Mas Giri, tadi saya berulang-ulang, kamu senang dipimpin oleh orang yang tahu atau tidak? Oh tahu, berarti wali-wali Allah, kan gitu? Iya Pak. Nah, kalau udah wali-wali Allah, wakil Allah namanya Khalifatullah. Nah, nanti bisa dikembangkan judulnya cara menjadi Khalifatullah. Gitu ya, nggak supaya satu paket nanti. Jadi betul-betul keinginan Mas Giri terwujud nanti. Iya Pak, edisi berikutnya ya Pak, itu ya Pak? Disusun aja. Jadi nanti ada judul, asal Mas Giri itu ini anunya, tujuan akhir. Wah mantap. Hingga Mas Giri waktu memulai itu, kemarin sampai di mana ya minggu yang lalu. Saya ngomong gitu, oh gini, bisa sambung 2-3 menit, nyambung baru. Nah, begitu mau ditutup akhir, berarti kita belum selesai ya, berarti harus
minggu depan kurang ini nih supaya endingnya Khalifatullah. Bener nggak? Betul Pak, betul. Oke. Enggak, saya nggak akan panjang lebar deh. Sebenarnya sudah tak tulis. Satu lagi. Habis ini Mas Giri lagi ya, saya nambahi karena Mas Giri sudah bagus. Tadi Mas Giri membuka surat Hud QS 11 ayat 46. Benar? Iya, Pak. Masalah anak tadi loh. Nah, Iya, Pak. Mas Giri meninjaunya kalimat terakhir bahwa orang harus pandai, jangan bodoh. Kan gitu ya? Betul, Pak. Sebenarnya kalimat atasnya juga bisa dipakai Mas Giri sebelum kalimat terakhir. Iya, Apa gimana, dibuka Pak? aja? Dibuka aja. Saya Pak. karena saya nggak bawa ada HP ya udah dibuka aja. 46, Pak. 11:46 nggih. 11:46. Tadi yang dibaca Mas Giri tadi. Surat Hud. Ini, Pak. Nggak ada, coba dibacakan aja. Ini saya kecil sekali. HP saya kecil, nggak pakai komputer. Dia, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya." Nah, kalau saya tunjuk kalimat itu yang janganlah memohon kepadaku yang mana kamu tidak mengetahui hakikatnya atau maksudnya. Kan gitu toh? Iya, Pak. Oke, saya mau meninjau kalimat itu. Sekarang lanjutkan dulu bahwa tadi Mas Giri mengambil yang kalimat terakhir. Coba lanjutkan. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nah, Mas Giri ngambil yang kita jangan jadi orang yang bodoh ya, Fatona. Tadi kan gitu yang ditinjau. Iya, Pak. Saya ngikuti kok Mas Giri, saya mulai pembukaan Al-Fatihah sudah ngikuti. Cuma nama saya itu bukan Antono tadi dibaca. Oh. Loh iya, aku udah tak lirik cara Mas Giri mengganti nama akun tak lirik, oh gitu tuh caranya. Oh, triknya guru ya gitu. Mulai masih ngomong-ngomong tak cek baru 6 orang pesertanya, dimulai ya. Oh, saya udah ikut itu. Oh iya. Oh iya. Kenal. Semua Jogja begitu kaget loh. Bapak baru muncul kok udah tahu masalah yang depan-depan ya? Udah, kamu pembukaannya udah membuka kok. Mantap. Cuma saya kan namanya beda, sudah ngelirik cara ganti nama kok. Oke. Iya, Pak. Oke, yang kita tinjau tadi kalimat tadi apa? Kamu jangan memohon yang kamu tidak tahu hakikatnya ya. Iya, Pak. Apa tadi kan? Sederhananya, kalau kita memohon, meminta atau ngomong atau apa itu kan harus tahu toh yang kita lakukan, benar nggak? Iya, Pak. Nah, jika kalau maksudnya komunikasi, tadi kan bicara komunikasi tadi, kita yang maksudnya apa yang kita ajak ngomong tuh harus sampai tahu apa yang kita omongkan sehingga dia bisa menjalani, benar nggak? Iya, Pak. Nah, supaya ke situ, mau saya tanya ke Mas Giri, mana yang lebih baik? Kita bicara dengan sesederhana mungkin, semudah mungkin, sehingga mereka bisa menerima, atau kita berlagak dengan gayanya ilmiah, dengan bahasa Inggris, Jerman, jadikan sampai yang dengar tuh bingung, yang mana? Yang pertama, Pak, yang sederhana. Iya, makanya anggap aja lah, yang kita ceramah itu anggap aja lah anak SD semua. Walaupun sebenarnya sebelumnya kita harus mohon maaf, kita bukan anggap bodoh loh ya, karena falsafah prinsip ceramah dialog itu supaya yang diajak ngomong mengerti, benar nggak? Iya, Pak. Nah, ini yang penting berikutnya. Berarti kita harus punya metode bagaimana sehingga yang kita ajak bicara itu mengerti dan bisa menjalani, benar nggak? Iya, Pak. Nah, kira-kira metodenya apa, Mas Giri? Sekarang aja, masih bener ya, Mas Giri ngerti kok. Sekarang aja. Pakai apa bahasanya dia, Pak. Betul. Jadi dibuat yang sederhana mungkin. Dengan contoh yang sederhana mungkin. Sehingga nangkapnya mudah. Oke?
Iya, Pak. Nah, metode tuduh ilmu itu kan dibuat sederhana mungkin. Dah itu ada dulu. Ini kalau banyak jadi hostnya pindah nanti. Narasumbernya pindah nanti. Ya, itu ada dulu ya. Terima kasih, Nanti, Pak. ya, saya masih mantau, tapi nama saya Antono. Enggak tak ganti. Tempe, kue, enggak. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, dia monggo. Saya minta maaf ya, Mas Giri, semuanya. Sama-sama, Pak. Ya, saya tutup dulu, tapi saya mantau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, izin Pak Hari, berarti ini spoiler buat minggu depan ya. Bagaimana caranya rohaninya itu kita kasih makan dengan makanan yang paling baik sehingga kuat dan kita termasuk menjadi rohani-rohani yang diinginkan Allah, yaitu wali-wali Allah gitu ya Pak Hari ya. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu yang masih di sini ditunggu ya minggu depan. Ya, kembalikan ke Pak Hari kalau gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Giri uraiannya, dan juga tadi sudah ditambah dengan penyempurnaan dari guru kita Bapak Antono Basuki ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu kita bisa paham ya. Jadi begitu pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu adalah modal yang harus kita manfaatkan. Seperti kalau kita berniaga, ya, modal itu harus menghasilkan profit atau keuntungan ya. Demikian juga umur yang Allah kasih batasan waktu, kita manfaat sebaik mungkin seperti yang disampaikan tadi dalam surat Wal Asri, demi masa atau waktu. Innal insana lafi usrin illa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian bila watawasobil haq watawasobis sobri. Bila dia saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran ya. Jadi marilah usia yang diberikan kepada kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Mungkin jamaah ingin bertanya, silakan. Saya beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Dari Jogja atau dari Semarang? Tidak ada? Ya, sekali lagi saya sampaikan ya, nanti pukul 1 siang sampai pukul 3 ada pengajian testimoni yang narasumbernya adalah Ibu Sri Rajeng ya. Beliau adalah seorang jamaah yang cukup lama mengikuti kegiatan guru kita, dan satu lagi adalah Kang Evi dari Bogor ya. Kang Evi adalah seorang petani, bagaimana dengan kesulitannya sebagai petani dia bisa survive ya, sehingga bisa menjalankan pengaplikasian 7 ilmu itu ke dalam pertaniannya. Insya Allah ada ketenangan setelah menjalani 7 ilmu dalam bertaninya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan karena tubuh kita ini terdiri dari jasmani dan rohani, tadi juga sudah disampaikan oleh guru kita bahwa jasmani perlu konsumsi dan rohani juga perlu konsumsi ya. Mana konsumsi yang baik harus kita pilih untuk keduanya agar semuanya tumbuh dengan baik ya. Dan yang terpenting adalah rohani, karena dari awal mulai usia kandungan ibu kita 4 bulan ya, itu rohani sudah bersaksi kepada Allah. Kemudian dalam perjalanan hidupnya terus sampai meninggal, rohani tetap harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi rohani itu sangat penting dan dia memegang teguh janji saksinya pada Allah. Jadi rohani adalah unsur kebaikan yang ada dalam tubuh kita ya. Sementara jasmani ada pelengkap. Ketika kita mati nanti, jasmani adalah sebagai saksi dan rohani adalah terdakwanya ya. Jadi harusnya dalam hidup ini kita lebih mementingkan rohani ketimbang jasmani. Dan jasmani nanti harus kasihan dengan rohani. Karena saksi itu harus memberikan saksi yang baik pada terdakwanya. Agar terdakwanya terbebas dari vonis dan insya Allah kita bisa masuk surga bersama-sama. Gitu. Ya Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih. Menarik dari Bu Lia. Oh ya. Ini kok baru dari Ibu Lia. Pertanyaannya, kita disarankan atau diwajibkan mencari pemimpin yang wali Allah. Ciri-cirinya
Soalnya kayak pilih pemimpin kok keliru terus, tidak sesuai dengan nurani kita. Harus hati-hati nih Pak jawabnya Pak. Ya? Harus hati-hati jawabnya. Oh iya. Oke Bu Lia, terima Menyangkut kasih pemimpin ini. pertanyaannya. Jadi singkat cerita, pemimpin yang kalau bisa mendekati wali lah gitu ciri-cirinya ya. Pertama Bu, pemimpin itu kan macam-macam Bu. Pemimpin macam-macam, bisa pemimpin dari kerja kelompok gitu ya. Bisa pemimpin dari keluarga. Makanya kan di keluarga juga kita disarankan memilih pemimpin yang berdasarkan agamanya gitu ya, Bu. Nah, terus mungkin ini saya tangkap inilah, Bu. Intinya ini maksudnya pemimpin negara kali ya, Bu ya. Kan tugas kita pertama memilih, Bu. Tugas kita memilih. Kalau memang ternyata pilihannya tidak sesuai, dicarilah yang paling mendekati. Karena memang tidak ada pilihan lagi. Tapi kalau kita tidak milih juga salah, Bu. Jadi artinya pilihlah yang mendekati. Karena sempurna, ibaratnya gini. Kita mencari wali Allah yang hidup aja kan kita juga nggak tahu ya Pak Hari ya. Bisa jadi ustadz udah hafal Quran segala macam, bisa jadi bukan wali Allah. Bisa jadi orang yang sederhana yang mungkin baca Qurannya terbata-bata bisa jadi wali Allah. Jadi sebenarnya wali Allah itu juga yang sampai bisa menyematkan sebagai wali itu ya bukan kita sebenarnya. Itu Allah. Jadi yang penting kita sekarang belajar dulu, tingkatkan rohani. Kalaupun nanti kita tahu, itu kita bisa tahu sendiri. Dapat petunjuk yang tadi Pak Guru bilang, nanti kita dapat petunjuk ketika kalbunya sudah bersih, rohaninya sudah bersih. Jadi nanti memilihnya juga sudah tahu sesuai petunjuk. Nah kalau sekarang kita belum, kira-kira kita fokus nyari pemimpinnya, atau kita menjadi pemimpin dari jasmani kita, pemimpin jadi rohani kita, yang bagus dulu. Jadi nanti kita bisa memilih dengan baik. Itu kalau di bernegara ya Bu ya. Jadi saya tidak mau bilang 1, 2, atau 3, atau 10. Karena diri kita sendiri ternyata pemimpin dari diri kita sendiri, dari jasmani kita. Rohani. Jadi sebelum kita memilih orang lain, ada baiknya kita perbaiki diri sendiri dulu aja. Jangan sampai kita sibuk mencari sosok, tapi waktu kita habis yang tadi disampaikan Pak Guru, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Siapa? Jadi jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu untuk memperbaiki, karena kita sendiri pun ternyata pemimpin. Kan Allah berfirman, ku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Berarti kan bukan satu orang, Bu. Iya, banyak ya. Semua manusia itu khalifah. Ya. Jadi kalau nanti, ini kalau kaitannya bernegara ya, tapi sebenarnya kalau kita kesampingkan yang pemimpin negara, ternyata kita semua yang wajib, Bu, jadi pemimpin. Ya. Gitu. Jadi itu bagaimana menjadi pemimpin yang baik, wali Allah, qalbu yang bersih, itu di episode selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya Bu ya. Bisa Pak, bisa. Oke. Alhamdulillah. Jadi yang memimpin diri sendiri dulu, baru ke yang lain gitu kan? Iya. Apalagi Bu Lia kan udah jadi pemimpin di perusahaannya nih. Saatnya. Ibadah, Ustaz, ibadah semua Allah. Kalau dari secara manusianya kan Ibu tidak ada penunjukan langsung nih, memang Ibu yang memiliki kan gitu. Berarti pertanggungjawaban itunya ke Allah Bu, karena Allah yang memilih Ibu untuk menjadi pemimpin di perusahaan Ibu. Ya. Ini ada tambahan nih jawaban Pak Guru nih. Pak Guru silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak nambahi pertanyaannya Bu Lia, yang Bu Lia sudah pinter, gitu. Saya hanya nambahi tadi. Amin. Aduh. Saya hanya menambahi satu saja, tadi saya kelewatan. Jadi Mas Giri kan, atau kita semua menginginkan nanti rohani kita yang dominan, atau jiwa kita yang dominan. Begitu toh? Nah, itu satu. Nomor 2, kan kita harus harus mantap apa benar sih jiwa nanti bisa hidup di akhirat. Kan gitu kan? Atau bayangannya jiwa hidup dengan jiwa tuh bagaimana kan gitu. Nah, ini saya memberi contoh saja. Walaupun saat ini kita masih di dunia kan,
yang mana saat ini hidup kita adalah jasmani dan rohani. Benar nggak? Betul. Betul, Mas Giri? Mas Giri, betul? Betul, Pak, betul. Betul. Kita bisa merasakan, bisa membuktikan, bisa mengetahui, mengakui bahwa di dunia ini, oh ternyata bener ya, hidup dengan jiwa itu bener. Itu pada saat apa? Ayo, Mas Giri tahu nggak? Kita masih di dunia, yang mana hidup kita dengan jasmani dan rohani. Tapi ada suatu kejadian, dengan kejadian itu kita akan menyimpulkan, oh bener. Rohani itu bisa hidup ternyata. Dengan rohani itu bisa hidup. Nah, itu kejadian apa, Mas Giri? Ayo. Tahu nggak? Nggak tahu, Pak, jawabannya, Pak. Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Sebenarnya tahu, cuma pakai ilmu. Lebih baik nggak tahu, biar dikasih tahu. Iya, Mas Giri, ya. lebih tepat jawabannya. Saya ngerti lah. Saya ngerti. Triknya Mas Giri, saya ngerti. Jadi gini, semua orang saya yakin pasti pernah bermimpi. Tidur terus bermimpi. Mimpinya misalnya jalan-jalan, apa naik mobil, atau apa. Bener nggak? Betul. Benar. Setuju nggak? Waktu bermimpi itu sebenarnya jasmani kita ngeletak di tempat tidur. Betul, Pak. Betul. Tapi waktu bermimpi kita kan betul-betul seakan-akan hidup bener toh, jalan-jalan, naik mobil, bener nggak? Betul, Pak. Betul. Berarti waktu jalan-jalan dan bagiannya mimpi itu sebenarnya jasmaninya ikat nggak? Enggak, Pak. Kalau jasmaninya di tempat tidur. Berarti siapa tuh kalau bukan rohani? Bener toh? Iya, Pak. Nah, ada ayatnya juga, Pak, ternyata. Hah? Ada ayatnya juga, ya. Betul. Ya, berarti kesimpulannya itu dulu contoh, rohani itu bisa hidup loh ya. Nah, kebetulan karena di alam mimpi, ya jasmaninya tidak dipakai. Gitu. Nah, nanti di akhirat tuh ya pakai rohani. Jadi percayalah, nanti tuh kita betul hidup. Ya, akhirat itu hidup. Kalau di dunia memang perlu namanya jasmani, perlu. Nanti di akhirat itu rohani, seperti waktu mimpi. Oke, saya hanya mau meyakinkan, bener loh, nanti tuh rohani itu hidup, gitu loh. Iya, dengan Pak. merasakan enak dan tidak. Sekarang kalau mimpi, waktu mimpi dikejar-kejar apa, dipukuli itu ya sakit juga toh. Iya, Pak. Nah, jadi rohani bisa sakit loh ya, merasakan sakit loh ya, bener nggak? Betul, Pak. Nah, jadi kalau kita nanti di neraka merasa sakit, jadi pelajar loh ya. Nah, supaya mulai sekarang. Nah, artinya itu supaya mereka sekarang mulai sadar, wah bener, nanti saya hidup di akhirat itu dengan rohani, bisa seneng, bisa tidak. Karena abadi, tadi Mas Giri memberi saran, jangan mengorbankan yang 1,5 jam di dunia tadi loh. 1,5 jam itu tadi loh, untuk yang kekal. Nah, saya hanya nambah itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Oke, monggo. Oke, kalau Mas Giri maafkan semua, oke. Mas Giri saya minta maaf. Ya, Dimaafkan, Mas Giri. Saya maafkan, Pak. Saya mohon maaf juga ya, Pak. Sama-sama. Ya sudah, saya tutup dari saya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada semua jamaah mungkin di beberapa wilayah di Indonesia sudah masuk ke azan zuhur ya. Jadi mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan suatu Fatihah, Mas Giri, ya. Iya, iya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita baca Fatihah untuk penutup kajian ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bacakan suatu Fatihah. Mohon fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para rasul, para nabi dan para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, untuk Syekh Abdul Qadir Jalani, para waliullah, para syuhada dan para aulia beserta keluarganya, juga untuk guru kami Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hartono beserta keluarga, untuk kedua orang tua kami, kedua mertua kami, ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga jamaah penjadi Allah, dan seluruh jamaah penjadi Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, khususnya untuk semua anggota keluarga kami,
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Hari, masih banyak Ya, Bapak Ibu. sama-sama. Semoga bermanfaat kita semua ya. Amin, amin, amin. Amin. Monggo yang mau lohar.